if I'd get there quicker if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again. 'Cause if I was a man, then I'd be the man. I'd be the man. I'd be the man. What's it like to brag about raking in dollars and getting bitches and models? And it's all good if you're bad, and it's okay if you're mad. If I was out flashing my dollars, I'd be a bitch, not a baller. They paint me out to be bad, so it's okay that I'm mad. I'm so sick of running as fast as I can. Yeah, wondering if I'd get there quicker if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again. 'Cause if I was a man. Oke, selamat malam buat semuanya dan senang kembali pada malam hari ini kita kembali pada program spesial dari Jelita Riau. Selamat malam Kak Wahyu. Selamat malam Pak Tri. Oke, sehat tadi ya, udah Car Free Day di hari bebas berkendara, keren banget dan malam hari ini harus juga tetap eksis ya. Dan narasumber kita sudah ada ini, kita sapa langsung saja. Selamat malam Bunda. Assalamualaikum, selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam Mbak Wahyu, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Bu Rahma sehat. Bu Rahma sehat? Alhamdulillah, semakin libur semakin sehat. Semakin libur. Soalnya Oke, sekarang banyak yang izin sakit kita Bu Rahma. hantarkan dulu ya programnya. Oke Kakak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Encik Tuan dan Puan. Senang dan bangga dari pemerintah Provinsi Riau kembali menggelar program spesial Jelita Riau pada hari ini di edisi Riau Light Literasi Informasi dan Edutainment. Pada hari ini, satu tema menarik akan disuguhkan oleh narasumber kita dan dipandu oleh Kak Wahyu dari Jawara Internet. Kak Wahyu, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ngobrol bareng, ngobrol seru, ngobrol asik bareng Bu Rahma. Temanya yaitu mengenal ragam karakter anak di sekolah, begitu ya Bu Rahma. Tapi sebelumnya kita berkenalan dulu nih dengan narasumber kita pada malam hari ini. Narasumber kita pada malam hari ini bernama Bu Rahma MSI. Beliau lahir di Bangkinang 24 April 1974. Pendidikannya adalah lulusan S2 Psikologi UGM. Dan saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di Uinsuska Riau. Pekerjaan beliau saat ini adalah dosen STKIP Aisyah Riau, di STKIP Aisyah Riau, dan ketua P3M di STKIP Aisyah Riau, Masya Allah. Nah, hari ini kita bakal bahas mengenal ragam karakter anak di sekolah. Nah, boleh Bu, silakan dijelaskan, apa sih bagaimana mengenal ragam karakter anak di sekolah? Oke, baik, terima kasih Mbak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita bisa berjumpa. Selawat dan salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat malam semuanya. Senang saya diajak untuk berbagi ilmu, karena ilmu itu Mbak Wahyu semakin diberikan semakin bertambah dong Mbak Wahyu. Jadi kalau disimpan-simpan bisa hilang ya kan. Oke, menarik sekali ketika kita berbicara tentang ragam ya. Jadi memang hal-hal yang berkaitan dengan sekolah ramah anak sekarang ini lagi booming-boomingnya. Kenapa saya katakan? Karena persoalan-persoalan yang berkaitan dengan anak itu tidak pernah habis-habisnya. Bahkan hal-hal yang sebenarnya yang harusnya selesai, tetapi tidak selesai jadinya. Kenapa? Karena itu tadi, karena ada persoalan-persoalan yang memang berkenaan terutama pada lingkungan di mana anak tinggal maupun di mana anak sekolah. Nah, berbicara kita dengan sekolah ramah anak itu adalah sekolah di mana anak merasa aman, nyaman. Kemudian sekolah itu bersih, sehat, kemudian aman untuk perkembangan fisiknya, aman untuk perkembangan kognisi dia, bahkan aman dengan psikososialnya.
baik untuk anak perempuan maupun anak laki-laki. Jadi kadang-kadang ya mungkin aman untuk anak perempuan tapi nggak aman untuk anak laki-laki. Atau sebaiknya aman untuk anak laki-laki tapi tidak aman untuk anak perempuan. Nah ini juga belum dikategorikan bagaimana sekolah itu aman. Nah untuk sekolah yang ramah anak, apa sih sebenarnya sekolah yang ramah anak? Kalau kita berbicara dari Kemen PP P3A itu dikatakan bahwasanya sekolah dengan kata aman itu adalah sekolah yang melindungi. Jadi saya kadang-kadang kalau bahasa melindungi, apakah semua sekolah yang bisa melindungi anaknya? Artinya belum tentu kita bisa melihat seperti itu. Kemudian juga sekolah yang bisa memenuhi dan menjamin hak-hak anak. Kemudian sekolah yang bisa atau mampu mengembangkan bagaimana minat dan bakat anak. Nah itu barangkali yang sekarang ini sudah banyak kita sekolah-sekolah yang areanya itu sempit, sehingga anak tidak bisa mengeksplorasikan bakat minatnya. Kemudian kita mempersiapkan agar anak itu bisa bertanggung jawab kepada kehidupannya. Kemudian bagaimana sekolah ramah anak itu bisa mengajarkan anak bisa bersikap saling menghormati, melatih anak bisa bekerja sama dengan orang lain. Nah ini barangkali yang mungkin yang kita tahu, yang kita harus tahu sekolah yang ramah anak. Nah kemudian bagaimana sih kita bisa mengenal ciri-ciri sekolah yang ramah anak? Tentu ada ciri-cirinya. Jadi kadang-kadang kan kita cenderung ketika mencari sekolah, yang ini sekolahnya yang bagus, yang megah gitu. Oh sekolahnya yang banyak orang kaya di sana. Nah sebagai seorang guru, sebagai orang tua yang cerdas, kita harus tahu dulu, kita harus mengenali dulu. Jadi kita barangkali kita kan biasalah Mbak Wahyu, kita cenderung melihat mana yang banyak sekolah orang tuanya nyolakan anak, nah sana rame-rame gitu kan. Padahal sebagai orang tua yang cerdas, kita harus mengetahui dulu, apakah sekolah itu cocok dengan anak kita, apakah sekolah itu sudah menjadi sekolah yang ramah anak. Nah, apa yang pertama? Memiliki bangunan yang aman dulu. Saya pernah ke daerah, cuma gara-gara pagarnya tidak kalau ke kita sebenarnya sudah sampai ke dada kita sih, sekolah dewasa ya. Tetapi kalau menurut penilaian, itu belum aman. Ya mungkin kalau kalau pagar sekolah yang bertingkat sampai ke dada dewasa, bisa jadi anak masih memanjat. Artinya apa ya? Kalau sekolah yang aman itu, kalau misalnya bertingkat, dia mesti di atas kepala. Itulah minimalnya. Kemudian tidak memungkinkan anak-anak bisa memanjat. Ya mungkin kalau pakai terali masih bisa memanjat ya Mbak Wahyu ya. Ini kalau zaman-zaman dulu kita kan suka-suka manjat tuh kalau pakai terali. Nah kemudian punya fasilitas yang memadai. Sehingga apa? Ketika fasilitas itu lengkap, dalam artian lengkap ini ada, ya mungkin kecil kemungkinan anak akan pergi jauh-jauh. Misalnya pustaka, kemudian ada olahraga, ya mungkin yang sesuai lah dengan kondisi lah. Kemudian toiletnya bersih, bagus. Kalau jauh-jauh dari sekolah, nah ini juga dikategorikan bukanlah sekolah yang aman. Nah kemudian sekolah memiliki peraturan untuk menjamin keamanan anak secara fisik maupun emosional. Nah inilah yang kadang-kadang orang tidak memahami apa sih yang dimaksud dengan keamanan yang mengatur tentang emosional. Karena kita lihat ya dari beberapa kasus banyak anak-anak yang masih dibully di sekolah. Saya masih ingat tadi terakhir itu membaca berita, mendengarkan TV itu ada anak yang sampai meninggal kan karena gara-gara bukan dia bunuh diri karena dibully ya. Kadang-kadang kita kan sedih. Kenapa? Kasihan gitu ya regenerasi yang mentalnya hanya karena dibully kemudian dia melakukan bunuh diri. Masih SMP loh Mbak Bayu. Mungkin Mbak Wahyu bisa membayangkan ya masih SMP, masih panjang perjalanannya. Nah, jadi itu barangkali yang juga perlu kita perhatikan untuk mencari sekolah yang aman. Kemudian bagaimana sekolah itu tidak membedakan. Nah, kadang-kadang maaf ya, mungkin para pendengar yang saya hormati, kita tidak bisa menutup mata bahwasanya ada kadang-kadang sebagian sekolah itu yang kadang-kadang masih menilai seseorang itu dari fashionnya. Mungkin dia orang kalangan atas, kalangan menengah, sehingga membedakan untuk kalangan-kalangan yang biasa ya. Bahkan Mbak Wahyu, saya sendiri tuh pernah mencoba tuh Mbak Wahyu.
Jadi kalau datang pakai motor, gimana reaksi guru? Ini saya maklum lah karena kita orang akademik Iya, ya Mbak Wahyu. iya. Jadi sesuatu tuh kita kita buat semacam eksperimen. Jadi kalau saya ngantar anak pakai motor, gimana reaksi guru? Nah kalau saya bawa mobil, Beda lagi bagaimana ya, Mbak Bu. reaksi? Iya, pasti itu berbeda. Nah, itu baru satu sekolah yang saya perhatikan. Dan saya yakin banyak sekolah-sekolah yang lain. Nah, ini kalau dalam bentuk ciri-ciri sekolah yang ramah anak itu belum masuk kategorinya. Oke, nah kemudian juga memiliki kurikulum belajar yang baik. Nah, kadang-kadang Mbak Wahyu, banyak anak-anak yang stres karena kurikulum. Jadi bukan hanya gurunya yang stres, muridnya juga Anak kan. juga stres. Anaknya juga stres. Jadi saya banyak sekali bertanya kepada teman-teman ya, banyak kadang-kadang orang tua yang tidak siap, apalagi dengan kurikulum yang lama ya. Nantilah kita bicara tentang kurikulum merdeka yang Ya, lama kurikulum saja lah. merdeka. Iya, ini masih ada kurikulum baru nih Mbak Wahyu, kurikulum Ya, merdeka. kurikulum merdeka. Ya, kita nggak tahu nih bagaimana fashionnya pula kan. Nah, itu juga berpengaruh. Nah, kemudian punya peraturan pelindungan anak dari perundangan. Nah, ini juga penting. Karena mungkin ya, kalau saya mungkin Mbak Wahyu kelahiran tahun berapa? 80-an? Enggak, Bu. 90-an. 90-an ya. Jadi kalau di zaman kami dulu Mbak Wahyu, kebetulan saya kelahiran tahun 70-an. Kalau di zaman kita tuh ngejek-ngejek itu ya biasa saja gitu. Kenapa? Karena kita ngejek-ngejek itu hanya sekedar ngejek-ngejek biasa. Tidak pernah kita mengejek itu sampai menyentuh ke hati. Baper. Ini Nggak misalnya pernah baper. nggak pernah baper karena kita nggak tahu pada waktu itu hatinya baper. Ya Udah. kan paling-paling ngaduin ke emaknya kan, emak itu dibilang gitu aja kok nggak apa-apa kok. Nah, biasanya orang tua kan respon juga. Iya. Tetapi sekarang malahan aneh gitu ya. Membuli sekarang itu jauh dibanding dengan cara orang membuli dulu. Mungkin dulu tuh juga ada yang membuli. Mungkin kan istilahnya aja ya. Kalau kita kan ngejek gitu ya bahasanya kan. Tetapi membuli sekarang itu tidak hanya secara psikis ya. Tidak secara fisik tapi juga secara psikis. Sehingga apa? Sehingga justru yang secara psikis ini yang kadang-kadang yang ditambah lagi dengan hubungan anak dengan orang tua yang tidak begitu dekat, yang membuat anak merasa dia tidak ada yang membela dia gitu loh. Kalau kita dulu kan, saya dicubit sama si Anu, nggak apa-apa lah. Paling-paling maknya bilang, hei anakmu cubit anak saya ya, habis itu jangan cubit lagi ya nak. Kalau dulu kan kayak gitu Mbak Wahyu. Iya, benar, Bu. Betul kan begitu. Kalau Mbak Wahyu nanya sama orang tuanya, pasti gitu tuh kata orang tua. Pasti sama dengan seperti yang saya katakan. Nah itu kalau terjadi di sekolah, alangkah bagusnya ketika ada aturan-aturan di sekolah, bagaimana sekolah itu mengatur bagaimana adab atau sikap atau akhlak ya, yang diterapkan di sekolah itu, baik sesama anak maupun anak dengan guru maupun guru sesama guru. Harusnya ada aturan. Ya memang kadang-kadang sebenarnya ada aturannya Bu, tapi nggak kelihatan Bu. Nah itu persoalannya nggak kelihatan itu. Sehingga apa? Kadang-kadang ya dia membuli pas temannya lewat, diapain kakinya sehingga jatuh. Maaf bro, nggak sengaja gitu ya. Oke sekali nggak sengaja. Tetapi ya itu tadi karena selalu apalagi mungkin anak ini mungkin anak baru atau anak nggak punya siapa-siapa sehingga dia merasa kok aku digituin ya. Dan sedih lagi mungkin guru kurang respect. Saya tidak menyatakan tidak respect, tapi kurang respect. Sehingga apa? Tidak ada keterbukaan. Sehingga saya yakin seorang guru itu dia pasti bisa melihat bagaimana wajah-wajah anaknya. Harusnya setiap guru yang baru masuk ke kelas, dia harus melihat dulu bagaimana wajah-wajah anaknya. Bukan wajah-wajah tuh ya Mbak Wahyu ya, tapi wajah-wajahnya. Artinya ketika ada perubahan-perubahan, nah itu yang harus diketahui. Minimal dipanggil, kalau rasanya anak itu tidak bisa berbicara di kelas, mungkin kita bisa bicara face to face. Nah, ditambah lagi bagaimana peran penting masyarakat di sekitar. Jadi tidak hanya orang guru atau sekolah maupun juga orang tua, bahkan masyarakat dan pemerintah itu juga memang harus berpartisipasi bersama.
Barangkali itu mungkin secara umum, barangkali Mbak Wahyu, kalau mungkin ada yang mau Ah, tanya silahkan. luar biasa ya, kita udah bahas tentang sekolah ramah anak, ciri-ciri sekolah ramah anak seperti apa, dan sampai kepada kasus bullying. Ini buat teman-teman yang lagi nonton, dipersilahkan, sangat diperbolehkan untuk bertanya melalui kolom komentar. Nanti kita bacakan dan kita tanyakan langsung kepada Bu Rahma. Nah, Bu Wahyu mau nanya nih Bu, tadi kita kan udah bahas Bu, ada tentang sekolah ramah anak itu adalah sekolah di mana anak-anak itu merasa nyaman dan aman. Terus tadi Ibu sampaikan, kadang nyaman di laki-laki belum tentu nyaman di perempuan. Nyaman di perempuan belum tentu nyaman di anak-anak yang laki-laki. Nah, itu maksudnya seperti apa, Bu? Contohnya yang paling mudah itu peletakan toilet misalnya, ya kamar kecil. Oke. Nah, itu yang mudah saja, ya kan? Kalau mungkin kalau perempuan itu kan harusnya, saya pernah mendengarkan seorang narasumber, kalau sekolahnya itu peka, dia tahu bahwasanya siswanya pasti akan banyak anak perempuan dari anak laki-laki. Ya toh, sehingga apa, harusnya toiletnya itu nggak mungkin sama dua-dua, harusnya dibedakan lah. Mungkin laki-lakinya dua, mungkin perempuannya tiga. Supaya apa? Nggak berkerumun. Sehingga kalau berkerumun, inilah juga akan merupakan salah satu bentuk dimulai, kan seperti itu. Atau juga mungkin apa namanya, tempatnya mungkin tidak kondusif, tidak aman, sehingga kadang-kadang pintunya lah yang rusak. Ya mungkin kalau laki-laki kan biasa lah, laki-laki kan nggak banyak betul yang mau dilakukan kalau mau ke toilet. Kalau perempuan kan banyak aktivitasnya. Nah, inilah yang barangkali yang perlu dipertimbangkan. Jadi bisa jadi itu mungkin aman untuk laki-laki, tapi belum tentu aman buat perempuan. Begitu juga sebaliknya, aman untuk perempuan, tapi tidak aman untuk laki-laki. Nah, inilah yang harus sebenarnya yang harus dipahami oleh sekolah. Sehingga apa? Sehingga ketika semuanya merasa aman, ya saya yakin hubungan emosional itu akan semakin baik. Ditambah lagi aturan-aturan sekolah yang mengatur. Misalnya kalau ada dilarang untuk mengejek teman. Ya mungkin kalau anak-anak TK mungkin kita bisa menyampaikan dengan bahasa-bahasa sesuai dengan anak. Tetapi kalau untuk anak SD, anak SMP, itu kita perlu pertegas. Seperti apa yang mengejek? Cuma kadang-kadang kan ya mungkin ya saya paham lah, namanya anak-anak lah ya. Tetapi tetap ketika sesuatu itu tidak selesai, maka dia akan berbias kepada yang lain. Saya masih ingat tuh ketika mendengar berita anak SMP yang pakai kerudung, yang pakai hijab ya, itu dibiarkan saja, padahal teman-temannya di sana ada tuh, disepakin mejanya, pokoknya kasihan kita, miris lah kalau kita membacanya itu. Kok nggak ada teman-temannya yang bersimpati, berempati? Kenapa ketika dia melihat temannya berkelahi justru dia bersorak-sorak? Kenapa kurangnya perkembangan empati pada anak? Nah, kenapa anak empatinya kurang? Tentu itu tidak terlepas dari orang tua, keluarga dan pendidikan. Apakah di pendidikan sekarang kurang mengajarkan empati? Ini kalau ngomong simpati bukan simpati kartu ya ibu-ibu bunda-bunda sayang ya, tapi bagaimana rasa. Jadi kita misalnya begini, kamu sakit kepala ya? Iya, oh iyalah sakit lah kan gitu. Nah, kita tuh hanya simpati, tapi berempati. Kamu sakit kepala ya? Iya. Oh sebentar ya, aku cari obat ya. Kamu tunggu sini ya. Nah, ada rasanya. Bahwasanya dia merasakan kalau aku sakit kepala pasti seperti ini juga rasanya. Nah, itu bedanya antara empati simpati. Jadi kalau kita perhatikan, banyak anak-anak yang ketika temannya berantem dia bersorak, ayo, 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 ayo. Seakan-akan teman-teman sudah menjadi ayam jadinya kan. Nah, itu yang sudah mulai kurang. Artinya, ketika itu sudah kurang, tentu perlu kita pertanyakan, why? Kenapa? Apa yang salah? Nah, kalau ini kita biarkan, tentu persoalan-persoalan membuli itu tidak akan pernah habis-habisnya. Dan tentu anak-anak tidak akan aman, baik dia dalam sekolah maupun dalam lingkungannya. Kira-kira begitu Mbak Wahyu? Luar biasa. Nah, yang Woi tangkap nih Bu Rahma, berarti untuk menciptakan sebuah sekolah ramah anak ini itu merupakan kolaborasi dari orang tua, guru, bahkan masyarakat, bahkan pemegang peraturan di sekolah itu harus membuat bagaimana sebuah sekolah itu mampu mengkreat semuanya
saling berkolaborasi sehingga terciptalah kondisi yang aman, nyaman, dan membahagiakan gitu ya Bu Rahma. Nah, ini Iya, ada pertanyaan nih Bu Rahma. Tadi salah satunya adalah kolaborasi bagaimana peran orang tua, karena saat ini kan anak dimasukkan ke sekolah mereka dari jam 7 sampai jam 4 sekarang, tapi kan selebihnya dahulu-dahulunya mereka pendidikan dari orang tua ya Bu. Nah, bagaimana jika orang tua, ini ada pertanyaan dari th_kominfo, bagaimana jika orang tua ikut pada masalah anak di sekolah? Nah, menurut Ibu seperti apa? iya. Tentu saja ketika kita lihat kasus dulu ya, kalau kasus anak-anak misalnya, anak SD ya Mbak Wahyu ya. Kalau anak SD itu kan selalu tuh kalau apa yang terjadi di sekolah, ada sebagian anak itu kadang-kadang yang membesar-besarkan persoalan. Nah, harusnya ketika orang tua misalnya adanya mengadu, papa tadi karena tadi dipukul sama teman misalnya, yang dipukulnya apanya nak? Kita lihat yang mana yang dipukul. Kira-kira yang dipukul itu misalnya lebam kah, biru kah? Nah, artinya kalau itu biru, itu kan sudah menyakitkan. Tentu dia memukul bukan sembarang pukul. Nah, tidak apa-apa kita melakukan koordinasi dengan sekolah, dengan orang tua, terutama wali murid, wali kelasnya. Kenapa? Karena kalau itu sudah menyakitkan. Kan nggak mungkin tuh Mbak Wahyu anak SD itu sudah bisa memukul sampai biru kan? Atau dia mencubir sebegitunya sampai merah, bahkan bisa jadi luka misalnya. Nah, itu kan sudah tindakan agresif. Nah, tidak apa-apa kita bertanya kepada gurunya. Kalau hal itu terjadi di sekolah, kita mesti koordinasi dengan guru. Jadi daripada kita nanti langsung koordinasi orang tua kan nggak tahu. Nah, inilah yang perlu komunikasi tadi. Nah, cuma kadang-kadang banyak kita yang lost komunikasi dengan guru. Kita kadang-kadang itu berkomunikasi dengan guru tuh ketika ada masalah, ketika anima rapor, itu pun kalau anaknya nilainya jelek, nah barulah koordinasi. Harusnya tidak apa. Sekarang ini ada beberapa sekolah yang sudah bagus, itu ada namanya buku komunikasi namanya. Bahkan ada yang sekolah sekarang sudah punya WA group, orang tua sama guru atau orang tua saja. Nah, sekarang ini kan sudah canggih nih Mbak Wahyu. Nah, inilah yang barangkali smartphone itu yang kita jadikan sebagai alat kita dalam berkomunikasi. Baik kita sesama orang tua maupun kita dengan sekolah. Supaya apa? Jangan sampai terjadi miskomunikasi. Jadi kita ketika ada persoalan kayak seperti yang Mbak Wahyu katakan tadi, ya kita memang komunikasi. Maaf ya Bu Guru, anak saya karena ini pulang sekolah tangannya ini lebam. Nah, ada apa? Katanya dipukul sama temannya, misalnya Joko misalnya. Nah, tolong dikonfirmasikan dengan temannya Joko. Nah, kita nanti akan menunggu hasil dari gurunya. Apakah betul si Joko ini yang memukul? Bisa jadi anak kita jatuh. Kebetulan Joko lewat. Kita kan nggak bisa nih berpraduga tak bersalah nih Mbak Wahyu. Nah, komunikasi itulah yang perlu kita aktifkan. Baik itu sesama orang tua maupun orang tua dengan guru. Sehingga apa? Jangan sampai terjadi miskomunikasi. Iya. Karena Tapi nanti sebenarnya memang iya, lanjut Bu. Nah, karena nanti kalau seandainya akan terjadi nah ini akan melebar, bisa jadi kan, misalnya saya ibaratnya punya pangkat lah atau apa, saya nggak mau anak saya digitu-gituin, ini saya aja nggak pernah cubit anak saya nih, nyamuk aja nggak pernah lewat sama anak saya, ada loh yang begitu loh Mbak Wahyu, jangan salah ya. Jadi saya nggak terima anak saya sampai lebam, saya akan bawa misalnya ke polisi atau kemana-mana. Nah ini efeknya yang jangka panjang. Jadi sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan media seperti smartphone ini sebagai media untuk berkomunikasi, why not? Kenapa tidak kita lakukan itu? Sehingga apa? Jangan sampai terjadi miskomunikasi. Baik kita dengan anak kita dengan teman-temannya, maupun kita dengan sekolahnya. Kira-kira begitu sayang. Iya, saya sepakat dengan yang Bu Rahma sampaikan bahwa sebenarnya tugas mendidik seorang anak itu kan bukan tugas guru aja gitu kan Bu. Tugas orang tua paling penting karena itu adalah tugas orang tua yang orang tua minta perbantuan guru untuk mendidik anaknya gitu ya Bu. Nah, benar kata Bu Rahma bahwa komunikasi antara guru dan orang tua ini harus dibangun secara kondusif ya Bu. Karena saya kebetulan seorang pembina asrama Bu. Jadi banyak di anak-anak kalau ada masalah tuh saya teleponin tuh orang tuanya kayak perkembangannya seperti apa. Kadang ada orang tua tuh yang merasa kayak aneh gitu dia. Kayak misalnya saya chat dulu, Bu, saya boleh
diskusi nggak nih Bu sama Ibu, soalnya ada ini nih gitu kan. Terus nanti dia udah panik duluan nih orang tuanya, ada apa nih anak saya ada masalah apa? Padahal sebenarnya anaknya nggak ada masalah apa-apa, tapi mau menyampaikan perkembangan anak ibu seperti ini. Nanti kayaknya saya perlu bantuan di bagian ini, saya kurang paham karakter anak ibu yang bagian ini seperti apa. Seharusnya kan seperti itu antara orang tua dan guru ya Bu. Dan maka Ya, memang harus ikut campur orang tua di dalam proses pendidikan anaknya di sekolah itu. Iya. kadang-kadang begini Mbak Wahyu, ada sebagian orang tua, ini sebagian ya Mbak Wahyu ya, sebagian orang tua yang menganggap ketika anaknya sudah sekolah full day, ya, atau sekolah di pondok pesantren, itu dia sudah lepas tangan untuk pendidikan anaknya. Kalau saya berpikir persepsi seperti itu salah gitu loh, salah. Kenapa? Karena walaupun anak kita sekolah full day, setelah itu anak pulang, itu adalah tanggung jawab kita. Jadi apa yang positif dibawa anak, alhamdulillah. Kalau yang negatif dibawa anak, itu yang kita balikkan lagi. Kita perbaiki lagi. Misalnya dia bilang, oh teman saya gini, Pak, di sekolah, Pak. Benar, teman kamu nakal sama kamu. Pasti mungkin hanya bukan temannya aja yang nakal. Pasti kakak juga nakal tuh, makanya tak. Jadi harus ada komunikasi tadi. Iya Cuma kan benar. kadang-kadang, betul, kadang-kadang kan orang tua kan nggak terima dia. Oh anak saya kok digituin. Saya pernah, kebetulan kan mahasiswa kita kan banyak yang sudah guru-guru TK tuh Mbak Wahyu. Jadi beliau, ada anak mahasiswa saya itu bertanya, ada orang tua Bu yang ini, yang marah dia ketika anaknya jatuh. Nggak boleh anaknya luka. Dan saya katakan, itu memang udah tanggung jawab kita sebagai seorang guru, seorang memiliki sekolah pendidikan anak usia dini. Namun, ketika anak sudah pandai berlari, anak bercanda, kita kan nggak mungkin mega-mega anak terus. Karena anak yang sehat adalah anak yang aktif. Jadi kalau anak itu masih aktif ketika dia jatuh, itu adalah merupakan proses pembelajaran, proses perkembangan. Kalau ada orang tua yang tidak mau anaknya jatuh, ya saya katakan saja, kalau saya pribadi menjelaskan, kalau nggak mau anaknya jatuh, letakkan anaknya di kaca, nggak kemana-mana. Tapi kan tidak bisa. Namanya anaknya itu hidup, dia aktif. Selagi dia punya energi, maka dia akan beraktivitas. Anak itu akan berhenti kalau energinya sudah habis, makanya dia tidur. Selagi masih ada energinya, bahkan di tempat tidur masih main dia. Kenapa? Energinya masih ada. Tapi ketika dia energinya sudah habis, ya baru dia akan istirahat. Nah itulah anak-anak. Nah harapan kita, saya justru kalau maaf ya Mbak Wahyu, kebetulan saya memang mendidik guru-guru PAUD. Jadi mungkin saya agak banyak arahnya ke sana. Kalau kita di pendidikan anak usia dini itu ada kegiatan namanya parenting. Parenting itu adalah bagaimana sekolah itu membuat kegiatan, ada kegiatannya di antaranya kegiatan-kegiatan bunda sama anak dan guru. Nah, apa gunanya kegiatan ini? Biar menjelaskan kepada orang tua bahwasanya yang namanya perkembangan anak itu bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, tetapi perkembangan anak, tumbuh kembang anak itu juga merupakan tanggung jawab orang tua. Misalnya Mbak Wahyu, anak kita nih kita ajar nih di sekolah nih, udah pandai kalau makan baca bismillah, baca doa ya nak ya. Iya bunda. Nyampe di rumah orang tuanya nggak baca bismillah, nggak ada doa, langsung kelep makan kan? Itu akan jadi pertanyaan sama dia. Papa, kata bu guru, kan biasanya anak-anak kan gitu tuh Mbak Wahyu. Kata bu guru kalau kita makan itu baca bismillah, baca doa, makan aja lah. Nah ini kan nggak balance dia. Nggak nyambung. Oh iya ya nak ya. Aduh papa lupa nak. Yaudah kita baca doa ya nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma baca basmalah saja. Nah disitulah letak bagaimana peran orang tua ketika anak menyampaikan sesuatu yang sudah dibawanya baik dari sekolah. Nah kita sebagai orang tua harus mendukung. Kira-kira begitu Mbak Wahyu? Siap. Jadi peran orang tua ini sangat penting dalam pendidikan anaknya gitu ya Bu Rahma. Nah tadi kita menyinggung sedikit tentang bullying. Sekarang ini lagi viral bullying, di mana-mana bullying, sikit-sikit bullying, apa-apa bullying. Padahal kalau dulu kita bahasanya ngejek, tapi sekarang udah bullying yang efeknya bahkan luar biasa bullying ini. Nah tadi salah satu yang disampaikan Bu Rahma adalah bullying ini bisa diminimalisir ketika anak itu punya tempat curhat, salah satunya orang tua. Nah pertanyaan Wahyu, gimana membangun
support system yang orang tua itu bisa mensupport anaknya agar anaknya itu terminimalisir dari rasa baper ketika dibully atau diejek ya gitu, Bu Rahma. Ya, terima kasih, pertanyaan yang menarik sekali nih Mbak Wahyu. Jadi memang harus kita ketahui ya, bahwasanya menjadi orang tua itu juga harus cerdas. Menjadi orang tua itu tidak ada sekolahnya Mbak Wahyu. Sekolahnya apa? Pengalaman, kita mungkin mendengar ceramah barangkali juga ya. Kemudian bisa jadi kita membaca, ya kalau sekarang kan tidak ada susah lagi mencari ilmu Mbak Wahyu. Kita bisa searching ya di Google, di YouTube gitu. Kenapa? Karena menjadi orang tua sekarang tidak hanya harus pandai, tapi juga harus cerdas. Kenapa saya kata membahasakan cerdas ya? Kalau pandai itu kan hanya dalam artian sangat akademik ya, tetapi cerdas. Artinya Pak, kondisi kita, orang tua di kelahiran tahun 70-an dengan orang tua yang sekarang itu tidak akan sama. Contohnya Mbak Wahyu, kalau mama, kalau ibu dulu nak ya, belajar tuh sekolah tuh jalan kaki aja nak, 2 kilo lagi PP. Itu kan di masanya ibu. Sekarang mana ada jalan kaki. Cuma 100 meter aja diantar, mau pakai motor tuh sama orang tuanya. Nah, kan begitu. Artinya apa? Kita tidak akan menyamakan kondisi itu. Namun, bagaimana fungsi itu tetap ya, namanya orang tua tuh nggak akan pernah keluar dari nama fungsi sebagai orang tua. Bagaimana orang tua mesti mengikuti alur. Oh sekarang ini lagi apa nih, milenial ya. Kita harus tahu bagaimana pengalaman milenial. Saya baru tahu nih beberapa bulan yang lalu cuan itu uang. Kasihlah Bu cuan Bu. Apa yang cuan nak? Cuan Bu. Akhirnya saya kan nggak mungkin nanya kan cuan apa. Saya tengok di Google makna cuan, kiranya uang. Oh ya nanti Bu kasih ya uang ya. Sampai sebegitunya loh Mbak Wahyu. Nah sehingga apa? Sehingga ketika kita melihat perubahan-perubahan anak kita, harusnya orang tua bertanya. Misal anak pulangnya babak belur misalnya, itu ditanya. Atau anak merasa dia awalnya dia ceria, tiba-tiba dia pendiam, orang tua harus tanya. Ketika anak berkurung aja di kamar, nggak keluar-keluar, itu orang tua harus tanya, harus datang. Kalau saya mengatakan harus, kalau punya anak gadis sering-sering dia melihat ke kamarnya. Kalau punya anak bujang juga begitu, harus sering-sering juga. Terutama anak SMP ke atas, dia sudah mulai remaja. Harus kita lihat perkembangannya. Harus dilihat, diperiksa. Maaf ya, kadang-kadang juga perlu diperiksa tuh handphonenya, kalau dia bawa handphone. Kita periksa tasnya. Kita bukan mencurigai, tetapi kita mengontrol saja. Kalau ada yang salah, kita benerin. Siapa lagi yang membenarin kalau bukan kita sebagai orang tua? Karena dia berada di rumah persoalannya. Berbeda ketika nanti dia di sekolah. Tentu itulah tanggung jawab guru. Makanya ketika ada perubahan itu, kita nggak apa-apa sharing. Itulah gunanya komunikasi dengan guru tadi. Maaf ya Bu Guru, saya menanya nih, anak saya Bening nih, kayaknya dia beberapa minggu ini kenapa kok pendiam? Saya tanya nggak apa-apa. Kenapa nak diam? Nah nggak apa-apa. Mana tahu saya bisa berkomunikasi dengan Bu Guru, ada kejadian sekolah yang mungkin dia tidak sampaikan ke saya. Nah, itu gunanya tadi komunikasi interpersonal yang bagus kita. Nah, kalau nggak ada pertanyaan itu, gurunya kan merasa aman-aman saja kan. Misal anak ini berantem di sekolah, nggak ada respon kita, berarti orang tuanya, gurunya merasa aman-aman saja. Oh, berarti nggak ada apa-apa. Nah, itulah gunanya komunikasi tadi. Jadi, saya rasa kalau kita sebagai orang tua, ini ceritanya orang tua dulu nih ya Mbak Wahyu ya. Kalau sebagai orang tua, sampai selagi anak itu masih di rumah, selagi anak itu masih tanggung jawab kita, tetap apapun yang terjadi pada anak itu adalah merupakan tanggung jawab kita. Jadi ketika ada perubahan sama anak, sebagai orang tua dia harus respect. Ketika ada perubahan pada anak, ketika anak bercerita, dia harus menjadi pendengar. Maaf ya Mbak Wahyu, kadang-kadang orang tua banyak yang tidak ada waktu untuk mendengarkan anaknya. Banyak orang tua yang lebih suka dia mendengarkan keluhan teman-temannya ketimbang keluhan anak-anaknya. Banyak orang yang hanya sibuk hanya dengan sosialitanya, sehingga dia tidak begitu banyak waktu dengan anak-anaknya. Saya minta maaf kalau bahasa saya seperti ini, karena itulah kenyataannya. Karena kebetulan saya ada beberapa, ya mungkin kalau bisa bahasa kita nanya klien lah ya, yang konsultasi dengan kita. Ya seperti itu. Kenapa anak seperti ini? Ya mama sibuk aja tante. Karena kebetulan masih teman kan.
panggil tante, mama sibuk aja tante. Ya saya ngapain, mama kayaknya EGP, saya EGP. EGP itu emangnya gue pikirin ya nak ya? Iya. Kita pun juga harus tahu tuh istilah-istilah seperti itu. Nah inilah yang barangkali pelajaran buat kita. Saya yakin tidak ada orang tua yang tidak ingin anaknya sukses, tidak ada orang tua yang tidak ingin anaknya bisa berhasil dan bahagia. Nah kalau kita ingin anak kita sukses, tentu kita berupaya membangun untuk bisa menciptakan anak yang sukses. Kira-kira begitu Mbak Wahyu? Luar biasa ilmu kita yang kita dapatkan dari Bu Rahma malam hari ini. Jadi, Terima kasih, Mbak Wahyu. bullying ini salah satu support system yang terbaik itu menghindari anak dari perasaan kayak stres ya Bu namanya. Kalau misalnya anak-anak stres ya Bu, stres dari mendapatkan bullying adalah support system dari orang tua. Juga guru ya Bu, juga guru. Guru punya peran penting dan besar dalam support system anak agar anak bisa punya mental health yang kuat, mental yang kuat gitu ya Bu Rahma. Nah, kalau dari kacamata seorang guru, gitu. Tadi kita bicara tentang orang tua gitu ya Bu Rahma. Orang tua harus mensupport anaknya, harus punya rasa simpati dan empati, harus mendukung anaknya dan sehingga anaknya punya tempat curhat. Nah, kalau peran guru di bagian itu gimana Bu Rahma? Ya, memang bullying ini tidak terlepas dari kondisi psikis anak ya, mental anak. Jadi ada anak itu yang ketika dibullying dia karena mentalnya bagus, karena barangkali memang di rumah dia diberikan ibaratnya itu self esteem ya, harga diri yang bagus dari orang tuanya, self confident yang bagus dari orang tuanya, sehingga ketika dia diejek-ejek misalnya, kamu jelek-jelek, biar aja jelek-jelek begini kan milik sendiri. Nah, itu kalau anak yang memiliki self esteem yang bagus, kalau anak yang memiliki self confident yang bagus ya. Tapi kalau dia misalnya, kamu jelek-jelek hitam-hitam, kenapa kok aku hitam ya? Kayaknya memang hitam betul deh nasib aku lah kayak gini ya. Nah, sehingga dia diam, dia merenungi apa hitam tadi. Dia menganggap dirinya tuh nggak cantik, dia menganggap dirinya nggak berguna, dia menganggap dirinya nggak ada apa-apa, nggak bernilai. Nah, ditambah lagi nggak ada teman berbicara. Harusnya ketika misalnya, Ma, adik tadi dibilangin tuh Ma sama teman-teman hitam kalian katanya kan, nah, bilangnya hitam keling ya kan. Nah, kalau mamanya paham, dia akan mensupport anaknya. Ya nggak apa-apa lah nak dibilang hitam, nak. Nanti kalau dibilangnya hitam, nyanyikan hitam manis, yang hitam manis. Nah, kan nggak ada kan putih manis kan nggak ada. Iya benar. Nah, itu support orang tua. Bagaimana orang tuanya meyakinkan bahwasanya walaupun temannya bilang hitam ya nggak apa-apa. Kan nggak ada tuh nak persyaratan masuk surga. Siapa yang putih masuk surga, yang hitam-hitam masuk neraka kan nggak ada. Nggak ada persyaratannya. Nah itu kalau orang tua yang memiliki keilmuan. Bagaimana dia bisa menguatkan mental anaknya. Bagaimana dia bisa menguatkan self-esteem anaknya. Self-confident anaknya. Sehingga ketika anaknya diajak-ajak ya dia biasa aja. Selagi nggak melukai kan. Gendut-gendut ya. Nggak sabar lah. Sebentar lagi aku kurus lagi. Ya. Dia mempunyai kemampuan berbicara seperti itu. Walaupun dia dibilang gendut-gendut, dia memiliki percayaan. Ya sabar lah. Nggak mungkin lah orang yang gendut-gendut langsung kurus. Nanti bilang pula nanti sengsara pula nanti ya. Nanti kamu tunggulah nanti 1 tahun lagi aku bisa kurus nanti ya. Naksir kamu sama aku. Misalnya seperti itu Mbak Wahyu. Nah, itu hanya dimiliki anak yang memang mentalitasnya bagus. Nah, kalau di sekolah misalnya, ketika guru mendengarkan bahasanya ada temannya ngejek-ngejek, jelek, nanti gurunya bilang, kamu nih bilang-bilang jelek aja sama orang. Memangnya kamu ganteng? Nah, misalnya sambil bercanda dengan wajah ya, mungkin wajah nice lah ya, wajah yang manis lah gurunya ngomong. Nggak boleh sayang, kita nggak boleh bilang orang jelek. Emangnya kamu yang menciptakan dia sampai kamu jelek-jelekin dia? Nah, kita diam kan? Nah, jadi itu yang saya katakan tadi. Jadi guru itu memang berpandai-pandai dia. Termasuk juga ketika ada temannya memukul misalnya. Kenapa dipukul temannya? Ya kesel saya. Nggak boleh mukul-mukul nak. Kalau perlu ada hukuman. Hukuman itu bukan berarti mau dipukul lagi, tidak. Nah, karena kamu udah memukul teman, nah sekarang kamu berbicara, saya minta maaf tidak akan memukul nada lagi, misalnya sama anak yang dipukul nada nih, kamu ucapkan selama 50 kali di muka kelas, misalnya.
Nah, artinya apa? Ada semacam jasma, ada semacam hukuman yang mungkin kita lakukan untuk mendidik dia. Supaya apa? Supaya dia jangan mengejek, supaya dia jangan membuli temannya. Jadi, ibaratkan minuman Mbak Wahyu, ketika sudah kita masukkan air ke gelas, dia biarkan akhirnya memuntah dia. Nah, kalau dia muntah, ketika air itu sudah keluar dari porsi gelasnya, nggak ada lagi tempat orang yang meminumnya, ya akhirnya apa? Akhirnya sia-sia semuanya. Nah, inilah yang barangkali yang mungkin harus kita lakukan. Memang menjadi pendidik sekarang memang tidak sama dengan menjadi pendidik dahulu. Sekarang menjadi pendidik tidak hanya cerdas, tetapi juga mesti memiliki tingkat sensitivitas dan simpati yang tinggi, empati yang tinggi. Karena anak-anak sekarang ini lebih mengharapkan kedekatan emosional kita. Jadi seakan-akan dia itu bukan hanya anak murid kita, tetapi anak kita. Jadi tidak ada perbedaan, mau anak kita, mau tidak anak kita, dia dianggap sama seperti anak kandung kita. Kira-kira begitu Mbak Wahyu? Masya Allah, luar biasa ilmunya. Tapi saya sedikit ini, Bu Rahma. Kebetulan Bu Rahma adalah lulusan psikologi ini, Bu Rahma. Menarik bagi saya tadi tuh pembahasan kita. Kalau orang dulu, anak dulu, yang tahun 80-an, mereka diejek-ejek, nggak sampai yang bunuh diri. Kalau sekarang diejek dikit langsung, aduh, kayaknya mentalnya terpukul sekali gitu. Itu sebenarnya penyebabnya apa selain dari tidak adanya support dari orang tua? Kadang ada orang tua yang suka nanya support, tapi anaknya yang nggak mau curhat. Memang karakter anaknya, atau udah gurunya sudah bantu nih, gimana kamu, gimana? Tapi anak itu pemalu. Nah itu gimana tuh Bu Rahma? Dan apa penyebab anak itu mentalnya, anak-anak zaman sekarang, bisa dibilang generasi milenial atau generasi alfa sekarang, mentalnya lemah. Kalau saya pribadi ya Mbak Wahyu ya, lebih mengamati seperti ini. Anak-anak sekarang itu banyak hanya yang bergerak itu banyak itu fisiknya aja gitu. Hanya diapakan fisik dengan kognitifnya saja. Tapi jarang sekali dirangsang dengan sosial, dengan emosional dia. Ya misalnya anak hanya memegang handphone, hanya megang komputer. Ya kalau dia main game misalnya, mainnya gamenya yang tidak Anda punya rasa, berantem sampai mati hidup lagi. Jadi seakan-akan dia mengatakan tidak akan pernah ada mati, kan seperti itu. Jadi memang anak-anak sekarang itu memang jarang sekali disentuh dengan hal-hal yang berkaitan dengan sosial, dengan emosionalnya. Sehingga apa? Justru itulah yang sangat penting. Kalau anak-anak dulu, misalnya ketika dia berantem dengan teman, orang tuanya akan memeluk dia. Yang mana yang sakit, mau ini sakit, sini nak. Diusuk-usuk, diciumin, hilang kan nak ya, hilang ya nak ya. Dicium sampai selesai. Saya mau tanya, masih ada nggak orang tua yang seperti itu sekarang? Jarang. Nah, kalau ada, alhamdulillah. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau dulu kita takut sekali tuh mengadu kepada orang tua ketika berantem dengan teman, nggak berani mengadu sembarangan. Kalau dimarahin guru, kita nggak berani mengadu sama orang tua, diam aja. Kenapa? Kalau kita mengadu ke orang tua kita akan marah. Pasti kamu yang salah, karena kamu salah makanya dihukum sama guru. Kan begitu. Kalau sekarang, suatu kebanggaan sama anak ketika dia udah mengadukan gurunya. Padahal saya yakin, walaupun ada satu sekian persen guru yang mungkin yang bermasalah ya, tapi saya yakin ya rata-rata guru itu pastilah tidak pernah berkeinginan anaknya akan menjadi rusak, anaknya anaknya tidak seperti yang diharapkan oleh orang tuanya gitu ya. Jadi, nah ini yang barangkali yang persepsi yang salah sebenarnya. Sehingga karena anak sedikit-sedikit mengadu, karena dia nggak punya mental kepercayaan diri. Apa-apa sedikit mengadu, sedikit-sedikit. Ya itulah ya kata-kata tadi, terlalu baper, kan gitu bahasanya tadi kan, baper. Baper itu dalam bahasa kan mencari perhatian. Kenapa? Karena bisa jadi orang tuanya sibuk. Bisa jadi orang tuanya, ya yang penting uang sekolah kamu selesai, belanja kamu selesai, ya sudah selesai tanggung jawab papa, udah selesai tanggung jawab mama misalnya. Padahal sebenarnya anak tidak hanya membutuhkan hal-hal yang berkaitan dengan fisik, tetapi anak juga membutuhkan hal-hal yang berkaitan psikis. Seperti apa? Kasih sayang, cinta, perhatian,
itu juga merupakan nutrisi psikis yang juga dibutuhkan oleh anak. Karena tanpa kita, walaupun saya yakin jarang sekali orang tua yang mungkin punya waktu berpeluk-pelukan dengan anaknya, bercanda-bercanda dengan anaknya, ya mungkin udah capek juga, sampai di rumah juga masing-masing megang handphone, masih juga megang laptop. Ya harapan saya tidaklah seperti itulah semuanya. Namun tahukah ayah bunda, walaupun kita sesibuk-sibuk apapun, walaupun kita sebagai wanita karir, walaupun kita sebagai orang tua yang sibuk, minimal tidak mungkinlah kita tidak memiliki waktu 2-3 jam, waktu yang maksimal itu lebih berkualitas untuk mengganti waktu-waktu kita seharian yang full di tempat kerja. Jadi mungkin dengan nutrisi yang 3 jam tadi, ini bisa membantu dia. Sehingga apa? Dia merasa banyak yang menyayangi dia, banyak yang mensupport dia. Ketika dia mau berkeluh kesah, bahkan yang saya pernah ditanya sama ibu-ibu dulu pernah diundang di Dharma Wanita Provinsi kalau nggak salah. Ibu-ibu tuh bertanya, dia sedih anaknya ketika haid pertama dia tidak tahu. Kan sedih sekali kan? Saya bilang, harusnya ketika anak kita sudah usia 10 tahun, 11 tahun, sekarang kan 10-11 tahun kan sudah mulai haid. Itu kita tanya, sayang udah haid? Nah, belum Bu, nanti kalau haid kasih tahu ibu ya. Nah, kenapa Bu kasih tahu ibu? Iya, nanti kalau kakak haid, ada beberapa hal yang mau ibu sampaikan. Nah, termasuk apalagi anak laki-laki. Anak laki-laki kan kalau puberitasnya kan dia akan mimpi basah. Justru anak laki-laki lebih senang kita melihatnya. Misalnya suaranya udah serak-serak, mukanya penuh jerawatan karena hormonnya sudah mulai ini kan. Nah, itu orang tua harus jeli dia. Sayang, anak bujang bunda nih udah ini nih, udah mau balik nih. Walaupun dengan wajah smile kita bertanya, oh enggak lah bunda. Iya, kalau iya pun enggak apa-apa Dona. Karena dia malu pula kan, udah mimpi basah kan, nggak mungkin pula bertanya begitu kan. Tapi mungkin hal yang berkaitan kayak suaranya udah serak-serak, jerawatnya udah tumbuh. Nah, ciri-ciri itu orang tua harus tahu bahwasanya anaknya sudah memasuki usia puberitas. Nah, puberitas adalah masa-masa yang sangat sensitif karena dia transisi dari anak ke remaja. Makanya itu perlu pendekatan kita. Dia sudah kita tahu, kalau anak bunda sudah masuk remaja saya nggak boleh tuh tinggal sholatnya, berdosa nanti nak. Kalau dulu masih anak-anak, mama yang nanggung dosanya. Kalau sudah besar nanti tanggung sendiri, nggak boleh lagi pakai celana-celana nampaknya aurat dia. Jadi kita harus kasih tahu itu. Apalagi perempuan, tentu kasih tahu bagaimana menjaga kelamin supaya bersih, bagaimana berpakaian yang seharusnya karena dia sudah balik misalnya. Nah, inilah peran orang tua sebenarnya. Tapi sayang Mbak Wahyu, masih banyak sebagian orang tua yang dia tidak tahu, bahkan anaknya bertanya dengan temannya, aku lagi haid nih, gimana nih? Kan sedih kita kan? Harusnya orang tua adalah orang yang pertama yang harus tahu. Sehingga dia harus menyampaikan bahwasanya ketika anak sudah memasuki usia puberitas, masa-masa haid, dia sudah memiliki tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Jadi kita harus membekali bagaimana menjadi punya tanggung jawab sendiri, tentu ada hal-hal yang mesti kita sampaikan kepada anak. Karena kalau dia tidak tahu, maka dia akan bertanya kepada yang lain. Kalau yang tempat bertanya ini bagus, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, kasihan kita. Karena dia adalah generasi penerus kita. Kira-kira begitu sayang. Benar. Luar biasa ilmu kita hari ini. Aduh, banyak Wahyu jadi banyak belajar juga nih Bu Rahma mempersiapkan diri sebagai menjadi orang tua yang baik. Meskipun belum. Nah, tadi kita udah dengarkan nih pendapat dari Bu Rahma. Bagaimana sebagai orang tua kita membangun self esteem dari anak. Jadi ketika dibully mentalnya lebih kuat. Juga peran guru dalam ini. Nah, gimana Bu Rahma? Ini mungkin penonton kita selain dari ibu-ibu, guru-guru, ada juga mungkin ada anak-anak remaja atau remaja yang sedang menonton Ibu Rahma. Nah, gimana kadang tuh ketika kita udah mulai remaja nih Ibu Rahma, anak-anak remaja-remaja ini tuh seperti kayak malu, segan gitu mau curhat sama orang tua gitu Ibu Rahma. Kayak anak-anak SMA, menggang anak SMA kan Ibu Rahma. Mereka tuh kayaknya malu untuk bercerita dan mereka lebih nyaman kalau cerita tuh ke temannya. Buktinya gini, kadang gue ngerasa gini, misalnya orang tua nih ngantar anaknya nih Bu Rahma ke asrama.
Nanti anaknya bilang, orang tuanya bilang, anak saya ini pemalu, Bun. Anak saya ini nggak mau nih ngumpul-ngumpul. Orang tuanya bilang ke saya gitu. Tapi faktanya kalau di asrama, udah nggak pemalu anaknya. Jadi kadang Wahyu pikir, dan rata-rata anak yang Wahyu temui dan orang tua yang menyampaikan karakter anaknya itu pasti beda. Orang tua bilang, anaknya saya ini pemalu. Tapi sebenarnya anak-anak itu nggak pemalu kalau dengan temannya. Jadi gimana Bu Rahma? Anak-anak membuat anak-anak itu tidak malu kepada, dan juga supaya anak-anak ini tidak malu pada orang tua, gitu, Rahma. Oke, baik. Ibu-ibu, bapak-bapak, peserta yang hadir sekarang, yang perlu kita ketahui bahwasanya untuk membuat anak memiliki self-esteem yang bagus, memiliki self-confidence yang bagus, bukanlah semudah membalikan telapak tangan. Harusnya itu tuh sudah mulai dari dini. Jadi ketika anak sudah usia 2 tahun, 3 tahun, itu sudah diajarkan bagaimana dia menghargai diri dia, bagaimana dia tahu itu salah, itu sudah diajarkan. Contoh, ketika anak udah berjalan, usia setahun, 2 tahun udah berjalan, dia jatuh misalnya Mbak Wahyu, terus jatuh ke lantai. Kadang-kadang kan orang tua bilang kan, aduh anakku jatuh, ini lantainya yang salah nih, jahat ya anak ya lantainya. Nah itu yang salah. Artinya apa? Anak tidak diajarkan salah. Oh sayang, hati-hati di jalan nak, lantainya ini licin nak, jadi kakak nggak boleh dia lari-lari, pelan-pelan aja kalau di lantai ini, pelan-pelan kita sampaikan, walaupun usianya baru 2 tahun, tetapi tetap mulai disampaikan. Nah, jadi memiliki anak yang memiliki kepercayaan diri, ya memang dari dini diajarkan. Contoh, kalau dulu kan kita kan kalau ada tamu tuh kan, anak kan, ayo keluar nih, teman mama mau datang nih. Nah, harusnya ketika siapapun datang ke rumah, mesti dikenalkan. Oh ya, kenalkan anak saya Embun, anak saya Berlian, anak saya Bening. Sehingga apa? Dia merasa dihargai. Bahwasanya kehadiran teman-teman atau keluarga yang lain, dia merasa dihargai. Contoh kita jalan-jalan ke mall, ketemu dengan teman lama. Nah, kita bawa anak, bawa suami. Kenalkan, oh ya kenalkan nih suami saya, ini anak saya, nah, satu persatu. Nah, itu salah satu cara kita membuat anak memiliki self-esteem yang bagus. Memiliki kepercayaan diri yang bagus. Dan itu mesti continue, Mbak Wahyu. Jadi tetap diperkenalkan, walaupun dia malu-malu, tetap awal-awal tuh ditarik tangannya pelan-pelan. Ayo sayang, kenalkan ini ada teman mama nak, ada teman bunda nak, ada keluarga kita nak. Karena sekarang kan malu-malu tuh. Oh enggak lah bu, kan gitu. Nah, kita sebagai orang tua, jadi kita sebagai orang tua itu ya kita memang kita yang jemput bola, Mbak Wahyu. Kita nggak nunggu-nunggu, oh perkenalkan nama saya. Nggak akan ada anak-anak kecil yang seperti itu, kecuali dia sudah diajarkan. Nggak mungkin dari lahir kan, halo mama, saya anak mama, kan nggak mungkin. Baru lahir dia, halo mama, kan nggak ada. Kita ajarkan. Bahkan anak yang masih bayi, baru lahir saja, ini kan Mbak Wahyu kan belum punya baby ya. Kalau kita megang kan anak kan biasa Mbak Wahyu lihat tuh kalau ada ibu-ibu yang gendong anaknya, sayang, ini ibu nih sayang, kan gitu ya. Kalau orang logikanya kan apalah ini si emak ini, anaknya kecil baru sudah dibilangnya ini ibu. Nggak kan ngerti lah anak. Siapa bilang tidak mengerti? Anak sudah mendengar. Dia sudah melihat. Dia sudah tahu bahwasanya ketika mulut ibunya mengatakan ini ibu nak, dia sudah tahu bahwasanya orang yang menggendongnya itu adalah ibunya. Apalagi itu diucapkan berulang-ulang. Ibu sayang nak, ibu cinta, itu diulang-ulang. Makanya itulah yang akan meresap pada diri anak. Saya mau tanyalah sama orang tua, bunda-bunda yang mendengar di sini, berapa kali sehari bunda-bunda menyampaikan sayang dan cinta kepada anak? Ada nggak sampai 5 kali? Pertanyaan ini cukup berat ya. Iya, yang mengucapkan cinta kepada anak, kepada suami, nggak usah saya tanya lagi. Kalau pada suami nggak usah saya tanya. Tapi kepada anak lah, berapa kali kata-kata sayang, kata-kata cinta yang kita sampaikan kepada anak? Every day. Saya tidak tahu, mungkin bunda-bunda sendirilah yang bisa menjawabnya. Kenapa? Walaupun hanya kata-kata sayang, kata-kata cinta, itu sudah menyentuh keperasaannya. Bahwasanya ada yang mencintainya, ada yang menyayanginya. Kita saja bunda-bunda, Bapak Ibu semuanya, yang sudah dewasa saja, masih suka diucapkan cinta sayang sama pasangan kita. Apalagi anak-anak.
Berapa kali sehari kita memeluk anak kita, mencium pipinya, walaupun dia sudah besar? Tidak apa-apa. Saya yakin mungkin bisa kita hitung. Atau barangkali tidak pernah. Nah, jadi gimana di Bunda? Apakah terlambat? Tidak ada kata-kata terlambat. Mungkin pelan-pelan. Pelan-pelan saja. Karena untuk membentuk mentalitas anak, itu memang seharusnya memang dari dininya Mbak Wahyu. Insya Allah kalau dari dini kita membentuknya, insya Allah minimal mentalnya bagus. Bagaimana ketika dia, kamu ngambil sesuatu ya, kalau dia punya mental yang bagus, enggak kok Bun, saya enggak ngambil kok Bun. Boleh Bunda periksa saya, silakan. Itu kalau anak punya mental bagus. Tapi kalau tidak, dia pasti akan menangis, dia pasti akan lari, bahkan bisa jadi dia akan pindah sekolah. Kenapa? Dia malu. Dia bilang sama temannya dia mencuri atau mengambil sesuatu. Tetapi kalau anak yang mentalnya bagus, dia tidak melakukan, dia akan sampaikan, saya tidak mengambil. Kalau tidak percaya, silakan periksa saya. Periksa tas saya. Nah, itu akan berbeda. Makanya, memang sebagai orang tua, kalau kita menginginkan bagaimana mentalitas anak kita baik, memang kita dari internal kita. Karena pada masa anak usia dini itu kan, waktu anak kan banyak di rumah, Mbak Wahyu. Artinya, peran orang tua lah yang banyak di sini. Kecuali ketika anak sudah remaja. Ketika anak sudah remaja, barangkali lingkungan eksternal atau lingkungan di luar, itu barangkali yang akan mempengaruhi pada perkembangan anak. Kira-kira begitu, sayang? Aduh, luar biasa nih. Aduh, pokoknya lengkap nih dari Bu Rahma hari ini. Nah, ini lagi Bu Rahma. Tadi seharusnya anak-anak itu memang dari sejak dini dibangun mental esteem, self esteemnya, self confidence dalam dirinya itu memang dibangun, dan kedekatan bonding ke anak dan orang tua memang harus dibangun dari sejak dini, bahkan usia 1 tahun 2 tahun udah bisa gitu. Tapi gimana Bu Rahma kalau anak-anak yang dari sejak kecilnya orang tuanya tidak memberikan, dia tidak dapat pendidikan seperti itu, sehingga di besarnya sudah terbentuklah dia karakter. Dan gimana cara kita mengubahnya, Bu Rahma, ketika dia sudah dewasa, dia sudah besar? Ya, kalau mungkin dia masih sekolah, mana barangkali bisa jadi ini akan dibantu oleh bimbingan. Kalau di sekolah kan ada bimbingan kanseling ya. Saya kebetulan mengajar bimbingan kanseling di FKIP UWIR. Itu memang kita ada kurikulumnya. Nah, di sekolah, selaku seorang kanselor, dia bisa membantu. Kita kan kadang-kadang kalau membetulkan yang kurang betul dari awal itu kan nggak mungkin, Mbak Wahyu. Tapi meminimalisasi lah. Nah, itu gunanya kanselor. Gunanya bimbingan kanseling di sekolah. Bagaimana seorang kanselor ini bisa membantu ketika ada persoalan-persoalan anak yang tidak bisa berbicara ketika di kelas, anak yang pendiam, anak yang tidak bisa bersosial misalnya. Nah, itu metode guru ketika dia mengajar itu harus divariasikannya. Bagaimana membuat anak bisa bertanya? Jangan mengatakan sekarang ibu silakan siapa yang mau bertanya. Anak nggak akan mau bertanya karena dia nggak punya mental bertanya. Tapi bagaimana seorang guru? Nah, sekarang ibu minta pendapat anak-anak ibu tentang apa yang telah ibu sampaikan tadi. Nah, misalnya si Cici misalnya dia nggak bicara dari pertama sampai udah mulai nggak. Nah, kalau menurut Cici gimana? Apa yang ibu sampaikan? Nah, jadi minta pendapat aja. Nah, itu adalah salah satu teknik atau cara kita atau metode kita. Bagaimana kita membuat anak aktif. Sehingga apa? Kalau anak itu sudah aktif, nah dia sudah mulai pandai berbicara sendiri. Nggak mau, Bu. Kalau di TK-nya ya Mbak Wahyu ya, kalau anak disuruh ke depan sendiri nggak mau, suruh berdua. Nggak mau berdua, suruh bertiga. Nggak mau bertiga, suruh berempat. Kalau nggak bisa berempat, satu kelas bisa berdiri bersama-sama dia. Oh, jadi gitu. kalau di TK nih, Mbak Wahyu, sebegitunya saya mau menyampaikan kepada mahasiswa saya. Kenapa? Karena jangankan lagi anak-anak, terutama di PAUD, kita dewasa saja bertanya aja susah kita. Betul nggak saya sampaikan? Benar, Bu. Nggak mudah, apalagi anak-anak maupun remaja. Nah, kalau mereka memang takut bertanya atau malu bertanya, kitalah sebagai seorang guru yang membuka metode, membuat mahasiswa itu aktif, saya biasa kata mahasiswa, membuat anak-anak itu aktif. Ya udah, kalau anak ibu guru nggak mau bertanya, nggak apa-apa. Nah, sekarang nih, ibu minta pendapat aja lah. Atau bagaimana
penilaian kalian tentang apa yang telah Ibu sampaikan misalnya. Nah, itulah salah satu teknik bagaimana kita membuat anak-anak itu aktif. Jadi komunikasi itu tidak satu arah, tapi ada dua arah. Ada feedback-nya. Jadi kita menyampaikan, ada feedback-nya ke kita. Sehingga apa? Sehingga komunikasi itu menjadi aktif. Nah, kadang-kadang, bagaimana kalau di rumah, Bu Rahma? Kalau di rumah sebenarnya, kita orang tua ini kan banyak bertanya sifatnya itu ritual. Contoh, anak pulang sekolah udah makan, kan gitu. Udah makan, udah mandi, atau udah sholat. Alhamdulillah lah kalau ditanya udah sholat. Nah, tetapi pernahkah kita bertanya, gimana sayang sekolahnya hari ini, nak? Gimana nak pelajarannya? Apalagi kalau kita punya referensi guru di sana kan, oh ya Bu Guru itu ngajar nggak ya? Atau gimana teman-temannya? Nah, itu kita yang harus aktif. Kalau memang anak kita kurang aktif. Saya yakin, kalau orang tuanya sudah membentuk komunikasi yang aktif kepada anak, saya yakin anak-anaknya akan aktif berkomunikasinya. Biasanya tuh Mbak Wahyu, kalau orang tuanya cerewet, anaknya akan cerewet itu Mbak Wahyu. Kalau orang tuanya suka ngomong, anaknya masih akan suka ngomong. Begitu juga kalau orang tuanya suka memberi, anaknya akan suka memberi. Begitu juga sebaliknya. Kalau orang tuanya pelit, anaknya akan pelit juga. Kalau orang tuanya milih-milih teman, anaknya juga akan milih teman. Jadi apa yang kita lakukan akan ditiru oleh anak. Jadi kita ini adalah semacam guru bagi anak. Karena apa? Karena di rumah itu kita yang akan dilihat oleh anak. Makanya ya kita usahain ya, kalau misalnya sedikit nyimpang-nyimpang ya Mbak Wahyu ya, kalau berantem-berantem dengan pasangan jangan di depan anak, harusnya anak-anak nggak tahu kita berantem. Sehingga apa? Ini akan membantu mentalitas anak kepada kita. Kira-kira begitu sayang? Iya, siap. Keren nih ilmunya nih Bu. Benar tuh Bu yang tadi Bu sampaikan. Anak itu memang penciplakan karakter orang tua. Karena Wahyu juga ada ngajar-ngajar private untuk anak-anak gitu kan Bu. Jadi kalau Wahyu lihat, kalau anaknya nih karakternya seperti ini, Wahyu lihat orang tuanya pasti berkaitan. Anaknya pintar, pasti orang tuanya itu yang yang peduli sama pendidikan anaknya. Pasti anaknya pintar. Tapi kalau anaknya kurang, sulit untuk kita ajar, pasti orang tuanya itu cuek. Itu yang Wahyu perhatikan. Dan juga misalnya anaknya tuh self confidence-nya tinggi, pasti orang tuanya itu ada yang peduli dengan anaknya. Benar kata Bu Rahma tadi bahwa anak itu memang bentukan dari orang tua gitu ya, dan memang cerminan dari orang tua. Memang benar apa yang disampaikan Bu Rahma tadi. Baiklah. Nah, ini luar biasa sekali ilmu yang diberikan oleh Bu Rahma. Orang yang nonton malam hari ini nih Bu, beruntung sekali. Kalau dia orang tua, dia beruntung dapatkan pendidikan gimana dia mempersiapkan anaknya. Kalau dia belum nikah, dia beruntung. Oh, nanti kalau aku udah nikah, punya anak dari umur 1 tahun udah harus gini nih. Yang nonton guru sangat berguna sekali karena tadi disampaikan oleh Bu Rahma teknik-teknik ketika anak malu di depan umum. Luar biasa. Kalau dia ke sekolah, yang nonton hari ini, dia tahu gimana caranya membuat sekolah yang ramah anak. Luar biasa. Nah, Bu Rahma, karena waktu harus memisahkan kita, sudah banyak pertanyaan Wahyu, berderet-deret pertanyaan Wahyu, tapi kita harus mengakhirinya. Tapi sebelum itu, Wahyu minta last statement dari Bu Rahma. Pesan dan pesan, last statement mengenai yang kita bahas pada malam hari ini. Oke, baik, terima kasih. Yang sangat penting itu adalah kalau kita ingin menghasilkan anak-anak yang hebat, tentu kita, orang tua, pendidik, termasuk juga masyarakat, bahkan pemerintah, harus juga dari orang-orang yang hebat. Bahkan untuk menciptakan anak-anak yang cerdas, kita sebagai pendidik, orang tua, masyarakat, pemerintah harus juga menjadi orang-orang yang cerdas. Jadi untuk menghasilkan sesuatu itu butuh proses. Makanya menjadi orang tua, menjadi guru harus memiliki kesabaran. Karena saya yakin kita memiliki cita-cita yang sama, keinginan yang sama untuk menjadikan anak-anak kita generasi masa depan yang hebat. Terima kasih, saya berminta maaf kalau ada kesalahan-kesalahan. Saya yakin al-insanu nisyan, manusia itu banyak kehilafan.
apa yang saya sampaikan itulah mungkin yang terbaik karena Allah memberikan saya sedikit kelebihan. Kalau ada kekurangan itulah dari saya. Burung merebah dan burung balam saling berulang pergi mandi. Ucapan janji saya dengan salam. Assalamualaikum penyudahi. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wahyu. Terima kasih semuanya. Luar biasa nih teman-teman. Nah, saya juga mohon maaf Bu apabila ada pertanyaan atau kata-kata saya, kalimat-kalimat yang tidak ahsan untuk didengar. Saya mohon maaf ya Bu. Dan saya sangat berterima kasih sekali nih dengan Bu Rahma, ilmunya luar biasa, insightful banget gitu. Nah, kita kembalikan lagi ke Pak Tri. Oke Pak Tri. Baik, terima kasih untuk semuanya. Demikian tuntas sudah kebersamaan kita pada malam hari ini dari pemerintah Provinsi Riau dari program Riau Light, Literasi Informasi dan Edutainment. Terima kasih untuk narasumber dan juga terima kasih untuk host malam hari ini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.